Di sebuah pelosok negeri di antara kebun sawit, sawah dan perbukitan hijau, berdirilah sebuah sekolah sederhana. Tempat saya mengabdikan diri sebagai guru sekolah dasar. Jalan menuju sekolah tidak mudah. Kadang kami harus melewati jalan berbatu. Bahkan saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur yang sulit untuk kami lalui, selain licin dan terjal. Disinilah saya belajar bahwa menjadi guru bukan sekedar profesi, melainkan panggilan hati. Semangat anak-anak membuat motivasi dan semangat saya untuk terus bertemu mereka. Dukungan orang tua, banyak siswa yang berasal dari petani. Ada yang datang ke sekolah tanpa alat tulis. Sebagai seorang guru, tugas saya bukan hanya mengajar, membaca, menulis, dan berhitung. Namun saya juga harus menjadi penggerak, motivator, sekaligus teman bagi anak-anak agar tidak kehilangan harapan. Saya percaya pembelajaran yang bermakna tidak harus mahal. Saya mulai membuat media pembelajaran yang bisa saya ubah menjadi media yang sangat berkesan bagi peserta didik saya. Dari bahan-bahan bekas yang saya kemas sedemikian rupa. Dalam berhitung juga saya sering melibatkan anak-anak, tidak hanya dengan terpaku pada buku pembelajaran, namun saya juga mengaitkan dengan pembelajaran cara menghitung padi, hasil padi, kopi, hasil panen jagung yang didapatkan oleh orang tua peserta didik saya. Harapan mereka selalu ada. Semangat mereka untuk minat baca sangat luar biasa. Saya tidak pernah padam untuk memotivasi mereka. Disinilah saya terus belajar, dan saya juga rutin berkunjung ke rumah orang tua siswa, berbagi cerita tentang kemajuan anak mereka, betapa pentingnya pendidikan. Disinilah sedikit demi sedikit saya melihat perubahan. Orang tua mulai ikut mendukung. Anak-anak datang sekolah dengan wajah yang penuh antusias. Ternyata pendidikan itu tidak mahal, namun semangat itulah yang sangat mahal. Semangat untuk memajukan pendidikan. Kolaborasi antara orang tua dengan guru sangat penting untuk menciptakan situasi dan kondisi sekolah dan ekosistem sekolah yang sama. Kreativitas ini saya lakukan terus dan menerus, di mana saya menumbuhkan minat baca. Saya membuat sudut baca alam. Inovasi sederhana bisa tumbuh di mana saja, bahkan di sekolah pelosok negeri. Dan juga dalam pembelajaran lainnya, pada pembelajaran IPA saya mengajak anak-anak untuk belajar di lingkungan sekolah, di belakang sekolah, di hamparannya dan aliran sungai yang ada di belakang sekolah. Anak saya ajak untuk mencari informasi, mencari ilmu, serta mengeksplorasikan kemampuan mereka di lingkungan.
Dia menganalisa, mengamati langsung, dan pembelajaran yang sangat kontekstual, sehingga anak-anak lebih paham dan lebih mudah untuk memahami belajar. Selain itu, anak-anak juga terkesan dan berkesan, dan proses pembelajaran sangat mendalam. Sanalah kami belajar dan terus belajar. Dan saya sangat percaya siswa-siswa saya menjadi lebih aktif, percaya diri, dan sekarang sudah berani berbicara dengan lantang, dengan pendapatnya. Mana kemampuan mereka selain membaca dan berhitung, mereka sangat meningkat dengan pesat. Karena orang tua semakin peduli dan ikut terlibat dalam kegiatan sekolah. Sekolah kami yang dulu sepi, kini menjadi lebih hidup, bahkan penuh warna dan penuh tawa. Bagi saya inilah bukti bahwa keikhlasan dan inovasi kecil mampu membawa perubahan yang sangat besar bagi anak-anak saya. Menjadi guru di pelosok mengajarkan arti sebuah perjuangan yang sesungguhnya. Bahkan, pendidikan bukan hanya soal teknologi dan fasilitas, namun tentang hati yang tidak pernah menyerah, menyalakan cahaya di tengah keterbatasan. Setiap hari saya belajar dari mereka tentang semangat, kejujuran, dan harapan. Mereka adalah alasan yang terus bertahan dan berinovasi, karena saya percaya dari pelosok inilah masa depan bangsa sedang tumbuh. Dengan cahaya kecil suatu hari akan menerangi negeri. Ya, betul, saya adalah Ibu Windra Anita, guru sekolah dasar di pelosok negeri. Dengan hati yang tulus, saya terus berusaha menyalakan cahaya bagi anak-anak bangsa. Sekecil apapun perannya, karena saya percaya guru bukan hanya pengajar, tapi penyalur cahaya kehidupan. Terima kasih untuk anak-anakku. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk semangat. Terima kasih atas kemauan, dan terima kasih atas kejujuran. Menyalakan cahaya di pelosok negeri. Menjadi guru pelosok mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang fasilitas, namun tentang hati yang tak pernah lelah menyalakan cahaya bagi anak-anak di pelosok negeri.